Saya nanya Pak, Bapak Ibu pengen bareng nggak dengan istrinya nanti di surga? Atau pengen ganti oleh bidadari? Atau nu ayeuna marubeg? Dan saya yakin Pak pasti kalau ditanya pengen bersama suami istri. Ayeuna lamun bapak di dia ngawasna nyarira, ibu ngawasna nyarira tapi suaminya nggak ada, asa jauh Pak. Karena harus satu frekuensi. Di Qurannya jelas loh Pak. Hai orang-orang beriman, masuklah engkau ke dalam surga itu bersama pasangan-pasanganmu. Batik orang itu kayak egois. Saya nanya Pak, Bapak Ibu pengen bareng nggak dengan istrinya nanti di surga? Atau pengen ganti oleh bidadari? Atau nu ayeuna marubeg? Dan saya yakin Pak pasti kalau ditanya pengen bersama suami istri. Ayeuna lamun bapak di dia ngawasna nyarira, ibu ngawasna nyarira tapi suaminya nggak ada, asa jauh Pak. Karena harus satu frekuensi. Di Qurannya jelas loh Pak. Hai orang-orang beriman, masuklah engkau ke dalam surga itu bersama pasangan-pasanganmu. Batik orang itu kayak egois. Tapi orang kumaha kadang-kadang suami sholat tahajud, istri memboboken Pak. Atau istrinya yang sholat tahajud, suaminya dihudangkan kalah ngamuk. Tuh. Ya. Nah, ini urutan ketiganya Pak. Kemudian di urutan keempatnya yaitu setelah berterbangan lembaran-lembaran catatan amal. Setelah itu setelah itu disebarkanlah catatan amal. Orang beriman itu oleh Allah akan diberikan kitabnya di sebelah kanannya, sedangkan orang kafir akan diberikan di sebelah kirinya. Dan mereka semua disuruh oleh Allah membaca kitab amal mereka masing-masing. Allah mah cuma pikir apa ya Mas Yana, tah cenah baca we sorangan. Bapak Ibu silakan cek nanti waktu kecil ketika dibagi rapot Pak. Bapak mau ditanyakan ku guru. Udah wes cenah maca cenah. Bapak kan nungguan di kelas, terus guru masihan Pak, masihan rapot. Dan Bapak disuruh baca sendiri. Lamun robah hurangan baheula barem. Bapak kan bisa nyimpulkan ki, aduh ieu mah nya urang ngenog gitu Pak. Zaman Bapak mah kan zaman aya ngenog banyak. Ngerasa Pak? Budak ayeuna mah anu ngenog Pak moal. Teu aya Pak ayeuna mah, kedah naik sadayana. Zaman Bapak mah kan ningali bareureum, aduh udah tinggal kelas gitu kan. Aya dicoretan eta teh. Naik kelas, tinggal kelas ayanya. Aya Pak, saya masih sampai hari ini saya masih suka baca-baca rapot saya Pak dulu. Aya eta teh dicoret ku guruna teh. Coret. Tinggal kelasna berarti yang tidak dicoret naik kelas. Alhamdulillah. Lamun dicoret naik kelasna berarti tinggal kelas da bareureum Pak. Dan guru mah moal nanya ke, "Aa sayang puntennya aa mah tinggal di kelas moal Pak. Suruh maca we, tah baca we heula gitu." Pas dibaca Bapak bisa menyimpulkan, "Ih, kieu geuning rapot urang teh." Kira ku guru teh, "Ka mana tah kira-kira cenah kitu?" Nya Pak Guru, abi mah kerah tinggal kelas beres Pak. Itulah yang disebut dengan hisab dan mizan tuh. Kemudian Pak, terus gitu, nah, setelah manusia dihisab, maka hisab ayat 2, ayat hisaban yasiro, hisab yang mudah, dan ayat yang disebut dengan munakosah. Di urang ayatnya budak lamun cenah bade munakosah, bade sidang komprehensif Pak munakosah teh. Jadi ieu sidang dengan detail Pak, capek nu ieu mah. Ada orang-orang beriman kalau kata Allah teh udah kami maafkan, ringan Pak hisabnya. Tapi aya orang yang dolim, orang yang kafir mah lama Pak tadi hisab lagi. Acan hartanya. Kan Rasul bersabda, apabila nanti di padang mahsyar manusia itu akan ditanya 4 perkara dan tidak akan pernah bergeser itu kaki selangkah pun sampai 4 perkara ini beres. Yang pertama, umurnya dipakai apa waktu hidup? Yang keduanya, ilmunya sudah diamalkan atau tidak? Yang ketiganya, umur muda khusus bab dina ngora baheula kumaha? Nu kaopat, hartanya. Harta mah 2 naros lagi Pak, di baheula menang ti mana jeung dipake naon? 2 Pak berat eta teh. Kemudian eta teh Pak nembe 1 pertanyaan. Belum bab anak, belum bab kerjaan, belum bab memimpin. Alah capek Pak tah hisabanan lagi. Belum menunggunya Bapak itu 50.000 tahun. Keringatnya sampai membanjiri masing-masing. Nah, kemudian Pak, setelah itu Allah langsung timbang.
Nah, ditimbang itu bahasa Arabnya adalah mizan. Kalau dihitung itu adalah hisab. Jadi kalau dihitung amal solehnya berapa, amal salahnya berapa dihitung Pak. Terus ini kalau masukkan karena timbangan ngagejret Pak, terus beres Pak. Ini ada di Qur'annya surat Al-Jaljalah. Amma ya'mal miskola darotin atanapi din al-Qur'an. Pa amma mangsakulas mawazinu pahuwa fi isatir rodiyah. Wa amma man hopat mawazinu pa ummuhu hawiyah. Tah eta Pak. Maka barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada kesalahannya, maka dia pun akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Namun barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan daripada kesalahannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Apakah kamu tahu hawiyah itu apa? Neraka yang menyala-nyala Pak. Ini hisab. Terus Pak, ini yang ketujuhnya. Ternyata setelah mereka ditimbang, manusia akan terbagi menjadi beberapa kelompok Pak. Yang pertama yaitu tuh ada yang ditegakkan bendera-bendera Pak, para nabi masing-masing, dan bendera Nabi Ibrahim ada juga ngan kayak Pak ya di akhirat mah aya nabi yang tanpa pengikut hiji. Nabi nahungkul panjelanceng dina sejarah mah namina teh Nabi Samuel Nabi Samun. Aya anu 3 Pak umatna teh. Aya anu 80 Nabi Nuh. Aya oge nu seueur siga gunung Nabi Musa, aya oge nu siga buih pada lautan wa seueur. Mudah-mudahan urang kata Nabi Muhammad. Nah, kemudian tuh manusia berbeda-beda macamnya di bawah bendera tergantung kelompok mereka. Kumaha naon Bapak dikelompokkeun ku Allah jeung Firaun Pak? Hadis sahih, orang-orang yang tidak sholat, yang suka meninggalkan sholat, maka oleh Allah akan dikumpulkan bersama Firaun, Haman dan Korun. Tuh hadisnya sahih, Bukhari. Nah, kemudian Pak, orang kafir dan orang-orang dolim dikumpulkan secara berkelompok-kelompok sebagai firman Allah tuh. Maka Allah berfirman kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang dolim beserta teman sejawatnya dan sembahan-sembahan mereka yang selalu mereka sembah. Bahwa Bapak nyembah karena berhala, kumpulkan yang berhalana Pak. Bapak yang ibadahna ria, maka kumpulkan yang orang-orang ria. Nah, selain itu, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan menuju neraka. Yang ke-7 Pak. Kemudian ke-8, ternyata lami keneh Pak di padang mahsyar tuh tidak sebentar. Karena waktu menunggu 50.000 tahun, kemudian hisab lagi lami, dan tahapan-tahapannya pun detil. Kemudian di urutan ke-8, setelah itu diperintahkan masing-masing kelompok untuk mengikuti sembahan-sembahan mereka. Bapak bahala nyembah ka saha tuh Pak aya. Cenah bahala menyembahna ka mohon maaf ya ka patungna ancurkeun Pak ku Allah. Tah ieu lain anjeun bahala nyembah ieu ancurkeun waktu itu Pak. Tuh. Maka setiap umat mengikuti apa yang mereka sembah, lalu mereka menyembah selain Allah seperti berhala dan tuhan-tuhan lain, akan berjatuhan kepada neraka. Sehingga yang tersisa hanyalah mereka yang menyembah Allah, baik yang soleh maupun yang jahat. Jadi aya Pak, jalmi umat Islam nyembah nama Allah tapi dolim misalnya teh Pak, tah eta tersisana anu kafir mah jeung musyrik geus beak kabeh ka neraka. Nah, setelah itu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang menyembah Uzair dan Nasara yang menyembah Nabi Isa digiring menuju neraka. Lalu mereka pun berjatuhan di dalam neraka. Sehingga setelah itu tersisalah hanya orang-orang yang menyembah berhala. Jadi di Yahudi ge aya nu soleh Pak. Aya pan Yahudina teh lain sanes Yahudi anu ayeuna Pak, tapi Yahudi yang hidup sebelum Rasul. Pada teh saroleh aya Pak. Salat tahajud sami ayeuna Qur'anna. Terus orang Nasrani kan aya nu sahabat-sahabat Nabi Isa yang soleh. Ada juga Pak. Nah, itu yang paling yang aman. Kemudian tuh kege aya sami Pak di kalangan umat Islam pun cenah tuh hanya tersisa yang menyembah Allah saja, baik dari kalangan muslimin maupun orang munafik. Munafik kafir Pak bebaskeun kana. Terus gitu tuh Allah membuat kegelapan di sirat. Jadi Pak terus Bapak teh bade terus di padang mahsyar, terus beres timbangan teh aman Pak. Bapak disuruh nyebrang. Allah bentangkan sirat ieu di atas neraka jahanam. Ieu aya dina Quran Pak, surat Maryam ayatna 71 sampai 72. Kata Pak Allah teh tadi di ieu teh karpet lah, anggap ieu teh karpetnya sirat Pak, bentangkeun ku Allah di handapna neraka untuk menyeberang ke surga. Di handapna neraka.
dan ku Allah dipoekan kawit nama terang benderang poek pak lop poek pisan, maka engke ku Allah dipasihan cahaya masing-masing sesuai dengan amalnya. Nah kita umat Islam teh pak mapah berdasarkan cahaya eta. Orang kafir diberikan cahaya, orang munafik diberikan cahaya selainna. Namun ketika orang kafir yang orang munafik mau jalan, eta cahaya tiup ku Allah, puh gitu pak, poek gelap gulita. Maka orang munafik yang orang kafir berkata ke umat Islam, orang-orang beriman, terangi aku minta cahaya. Moal tiasa pak, aya benteng di antara mereka tuh, dalilna aya. Jadi orang-orang munafik yang orang-orang kafir mah pas pada nyebrang teh kawitna mah caang ngan ku Allah pas nyebrang ditiup cahayana seepa. Jadi gelap gulita buta permanen pak di akhirat. Aya kondisi dina sirot itu anak aya nu secepat kilat, aya nu mapah, aya nu lari, aya anu merangkak pak. Quran surat 17 surat 18. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa di sirot, dan Allah akan membiarkan orang-orang yang dolim berjalan di atas sirot itu dengan keadaan merangkak atau ngesot pak. Wah panjang. Kita aya anu diambil ku singa, harimau nalaka, usai pengait sohih hadis apa? Ayo ngagubrak gahanap, tergantung amal pak. Tuh. Setiap manusia akan berjalan sesuai cahaya yang diberikan. Nah, ketika mereka berjalan di atas sirot, maka Allah pun meredupkan cahaya orang munafik. Lalu orang munafik itu meminta cahaya dari kaum mukminin. Lalu Allah membuat dinding yang menghalangi antara kaum mukminin dengan orang kafir atau orang munafik. Mual tiasa tulung menulung. Terus, tuh. Setelah Bapak aman di sirot, kemudian aya deui Pak aya namina teh kontoroh Pak. Kontoroh teh kontoroh aya Pak eta teh. Terakhir setelah Bapak melewati sirot, maka akan diam di satu tempat. Di dieu mah hanya mohon maaf Pak anu unek-unek lah. Mun aya unek-unek keneh, abi menyeri hate ku si eta dibalsa di dieu, di kontoroh. Can beres Pak, lama ieu teh. Nah setelah kontoroh batu beres baru Rasulullah orang pertama yang akan membukakan pintu surga. Tuh. Kemudian patas gitu urang mah kata Rasulullah akan dihisab sesuai dengan urutan hari raya. Oh iya. Urang dihisab Pak sesuai dengan urutan hari raya. Hari raya umat Islam Jumat, Ibu. Dangke ku Yahudi Sabtu, kayak ku Nasrani. Setelah itu baru umat yang lain. Sahih hadisnya. Panpa kapungkurna hari raya sadunia teh Pak Jumat. Hari raya mingguan teh. Maka nanti orang Yahudi melanggar poe Jumat dan dia meminta untuk mundur satu hari. Ku Allah diijabah pek cenah dikabulkeun hari Sabtu. Tapi ingat kata Allah teh, bepeje hari Sabtu ulah ulin kudu ibadah. Tapi ku Allah diuji Pak, hari Sabtu lauk loba. Al-Baqarah Pak, sareng Al-A'raf ya teh. Ku Allah diuji Pak orang-orang Yahudi teh. Eta na poe Sabtu lauk loba Pak di pantai. Malah teh ngaruseup Pak. Ketika ngaruseup kapohoan ieu kudu ibadah, ieu kalah nguseup, maka ku Allah dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina aya apa tuh. Nanti orang Nasrani pun berkata, moal urang mung poe Sabtu geuleuh ka poe Sabtu teh Pak, mungeun bareng jeung Yahudi. Hayang minta dipundurkeun sapoe. Jadi hari Ahad. Nah, jadi we Pak Jumat kata Rasulullah, aku diutus untuk mengembalikan lagi hari raya ke tempat asalnya hari Jumat. Makanya itulah urutan kita dihisab teh sesuai dengan urutan hari raya. Umat Islam heula, kemudian orang Yahudi dan orang Nasrani. Terus gitu baru Pak umat-umat yang lain, penyembah-penyembah berhala. Kayak Buddha, Hindu, teman terus irah duka teh teuing Pak. Nabi Adam tangke meureun terakhirna. Lama Pak. Terus lamun Bapak terus dihisab, lamun Bapak lebat ka surga, orang pertama Bapak lebat ka surga. Tapi lamun lebat ka neraka, pertama oge sarua Pak. Jadi orang mah umat pertama yang akan masuk surga dan umat pertama yang akan masuk neraka lamun gagal. Kemudian tuh, nah siapa Pak orang yang akan masuk pertama kali ke surga setelah Rasulullah? Yaitu tuh kata sebuah hadis, orang fakir di kalangan Ansor dulu, di kalangan Muhajirin dulu. Setelah Muhajirin baru Ansor. Setelah Ansor orang Pak. Dan ternyata orang yang fakir dengan orang yang kaya raya itu jaraknya sekitar 500 tahunan. Iya, jadi orang miskin terus menikmati surga 500 tahun, baru orang anu kaya raya lebat.
namun eta hartana bermasalah. Lamun hartana aman mah insyaallah Pak cepet ka surgana ge. Tuh. Inilah Pak urutan kejadian di padang mahsyar. Dan ini apabila saya bahas satu persatu ya Pak, satu bahasan 1 bulan, berarti ini akan beres di tahun 2024. Siapa? Ini pada 12 kejadian. Ini kan urutannya, ini kan belum dijelaskan satu persatu. Kalau saya jelaskan satu persatu, maka kalau satu bahasannya 1 bulan, berarti nanti ini akan beres di Desember 2023 atau maksimalnya Januari 2024. Itu pun kalau Allah kasih jatah usia sampai tahun depan. Kalau tidak, maka Sahidan yang akan mengkopikan filenya ya. Siap Sahidan? Dan Sahidan yang akan menerangkannya, siap ya? Bu, mulai Bu. Tuh. Kita mulai yang pertama, padang mahsyar. Kalau Bapak Ibu mawas Quran, Pak, mahsyar itu ada 2. Ada mahsyar dunia, ada mahsyar akhirat. Apa yang dimaksud dengan mahsyar dunia? Yaitu Pak, yang pertama Bapak akan kiamat. Kan digiring ke mahsyar Pak kata-katana. Tuh. Yang pertama pengusiran orang-orang Yahudi di Madinah, Rasul diusir, namina mahsyar. Yang keduanya adalah menggiring manusia atau mengumpulkan manusia sebelum kiamat, mahsyar namina. Aya oge nu kadua mahsyar akhirat, yaitu berupa digiringnya manusia ke surga atau ke neraka, atau al-hasyr ini berupa pengumpulan manusia dan seluruh makhluk lainnya ke padang mahsyar. Nih dalilnya Pak. Dalil tentang mahsyar dunia, Quran surat 59 ayatnya kedua. Dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahlul kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran pertama diusir. Tuh keluar gitu Pak. Tuh ayat kata-kata li awalil hasr. Huwallazi ahrajal ladina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awalil hasyar. Tuh Pak, li awalil hasri. Hasr itu pengumpulan, pengasingan Pak. Itu satu, hasr. Yang keduanya ini tanda-tanda kiamat yang 10 Pak. Yang api muncul di Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpul. Tempat berkumpul bahasa Arabna mahsyar. Tuh. Dan api muncul di bawah Aden, menggiring manusia atau mengumpulkan manusia lalu menginap eta si api teh. Apa ima api ajaib Pak? Ya, tanda terakhir sebelum kiamat Pak. Jadi si api itu muncul Pak di Yaman, bret. Tapi ima aneh, lamun kajal mimat Pak, tengah lentab Pak. Tapi lamun karena bangunan seep. Karena bangunan hancur, karena gunung hancur. Tapi kan manusia mante, lamun manusia tidur, api cicing Pak. Dan tugas api ini hanya menggiring manusia ke padang mahsyar engke. Jadi tages kumpul di Palestina, kiamat gitu Pak. Kan kawitna jalmi di mana ya? Di Yaman. Pan Arab hancur Pak, keteh. Kemudian Madinah hancur, semua hancur. Orang-orang beranggapan dunia ini sudah tidak aman. Yang aman cuma satu, yaitu Yaman. Dan orang-orang berbondong-bondong ke Yaman, mereka mengira Yaman aman. Ternyata pas di Yaman api muncul Pak, bergejolak, menggiring manusia, giring teh aman, digiring we terus Pak ke Palestina gitu ya teh. Tah api ieu teh menggiring teh bahasa Arabna mahsyar gitu Pak. Iyalah yang disebut dengan mahsyar dunia. Tanda-tanda kiamat terakhir. Nah, itu Pak dunia mah. Tak iya dalil padang mahsyar akhirat. Yang lain apa orang bahasnya? Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu dapat melihat bumi itu datar. Pak, hari padang mahsyar akhirat di mana Pak? Padang mahsyar akhirat di mana ayana Pak? Di bumi. Di dia Pak. Hati-hati Pak. Padang mahsyar itu ini bumi. Quran ini Bapak. Quran surat 7 ayatnya 25. Di bumi itu kamu hidup
di bumi itu kamu mati, dan di bumi itu pula kamu akan dibangkitkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar teh bumi ini, namun bumi ini sudah Allah hancurkan dan diratakan, Pak. Musmu anu nyesa kewe datar. Sok Bapak buka Qur'ana, sok buka Qur'ana. Quran surat 7 ayatnya 25. Sok buka heula. Sok buka heula. Bapak jangan beranggapan akhirat itu apa ini, Pak, bumi. Sok buka heula. Namun bumina ku Allah terus dirobih, Pak. Ente bumi jiga kieu terus datar sadayana, Pak. Gunung terus hancur, kemudian bangunan terus aya rata we sadayana. Sok buka heula Qur'ana geura. Aya Pak, Quran surat 7 ayatnya 25. Di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu meninggal dunia, dan di bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Berarti di mana? Bumi. Hanya saja bumi terus dihancurkan lah ku Allah, ratakeun sadayana, maka dibuat deui ku Allah. Tah iyalah padang mahsyar teh, Pak. Tuh. Dan mereka kenapa tuh? Dan seluruh manusia, dan tidak ada yang kami tinggalkan seorang pun dari diri mereka, dan mereka akan dibawa ke hadapan Allah dengan berbaris. Bapaknya bersapa. Umat Rasul ngajajar sadayana, umat Nabi Isa ngajajar sadayana, berbaris pas sadayana. Nah, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu kali pertama. Naon artinya apa? Bapak teh bakal datang ke Allah teh seperti Bapak pertama kali datang ke dunia. Naon? Telanjang. Mual busana Bapak teh, Pak. Orang yang pertama kali akan diberikan busana oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Dianggean ku Allah diacukan, Pak. Nah, cenah, apakah ini kelebihannya? Iya, tapi abdi teh terang, Pak. Naon kunaon Nabi Ibrahim pertama, ente Nabi Muhammad walau alam. Ini mah hanya hak prerogatif Allah. Dan diacukan, Pak, engke aya orang yang mati syahid pun diacukan, acuk yang pernah ia pakai untuk perang. Engke teh Pak aya kena darah ngalucur, Pak teh. Ieu mah dipisahkeun, Pak. Khusus ieu mah spesial, Pak, orang-orang mati syahid mah. Akan berbaju seperti baju perang, ngucur darahna, tapi darahna wangi sewangi minyak kasturi. Tuh. Terus, Pak, sesungguhnya kamu datang pertama kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pertama kali.